Shalom, majuah-juah kekelengan Tuhan. Kata dibata seseman bantai ibas suari minggu advensi kedua kan enda. Ibuat ibas kitab Lukas bindu telu ayat sada seh ayat 10:4. Mari si pepayo pustaka si badia silit bas kita. Lukas telu ayat sada seh 10:4. Ogeken kami secara tunggal bas mimbar enda nari banci ikuti ndu bas pusundu sekala-sekala bagenda kata Tuhan man banta krinana alu batang belina dahin Johannes pridiken. Tiberius enggo 15 tahun jadi kepala pemerintah Roma. Tupung sie Pontius Pilatus jadi gubernur i Judea, Herodes raja i Galilea. Jana sangana Filipus jadi raja i daerah Iturea Rastrakonitis. Lisanius jadi raja i Abilene. Jana Anas ras Kayapas jadi imam Simbelin. Tupung ereh kata dibata man Johannes anak Sakaria i tanah Simesawang. Maka isiari Johannes kerina daerah aluran Lau Jordan. Iberitakan na berita ibas dibata nari nina. Jeralah ibas dosa-dosa nari, tandana kam enggo jera kam arus ipridiken, gelah dosa-dosandu ialemi dibata. Bagi enggo isuratkan Nabi Jesaya ibas kitabna, lid sekala sir lebuh itana simsawang nari, pesikap dalan Tuhan, pepinter dalanna. Kelbung-kelbung arus itambusi, uru-uru ras deleng arus ipekendit, dalan si meluk-eluk arus ipepinter, janasir lubang-lubang iperata. Kerina pagi manusia ngidah keselamatan sirehna ibas di batanari. Nterem jelma rendahi Johannes, gelah ipridiken. Makanina man kalak ndai. O kalak jahat, ise ngatakan caman bandu, maka banci kampulah ibas ukuman di bata sireh pagi. Cidahkanlah arah perbahanan du tanda nakam gojera ibas dosa nari. Ola nindu ibas ukur ndu, Abraham kap nini kami. Kukatakan man bandu, maka di bata ngasup menjadikan batu-batu enda jadi kesusuran Abraham. Kapak enggo sikap guna nabah batang kayu, kerina batang kayu sila mehuli buah na itabah jana iambek kena kubas api. Nungkun kala eman bana nina. Kai dage si harus ibahan kami. Erjabab si Johannes. Ise lit dua bajuna. Harus ibreken nasada man kala sila lit bajuna. Bagape ise si lit nakanna. Harus i bagi kena. Reh peku je kala pengalo cuke. Atena gelah i pridiken. Jenari nungkun ia man Johannes nina. O guru, kai harus ibahan kami. Erjabab si Johannes. Ola pindo buen asasi enggo itentukan. Nungkun ka piga-piga tenteranina. Kuga kami endang. Kai harus ibahan kami. Ngaloi Johannes. Ola ngerampas. Entah ngatakan salah man sila ersalah. Janah pebias-biaslah gaji si ibreken man bandu. Bagenda kekelengan Tuhan si jadi kata dibata. Man banta ibas minggu advensi kedua ken enda. Ras tema mekap jera ibas dosa nari. Jera ibas dosa nari entah pe bertobat dari dosa. Kekelengan Tuhan bas Indonesia enda kap kami ngorusur si idah lit forrider. Ya. Bahasa Belanda forrider, bahasa Indonesia na polisi pembuka jalan ataupun yang lebih familiar patwal, ya. Patroli pengamanan lalu lintas. Biasana adinggo lead for rider bas tengah dalan ersora sirinena mekatep kita bas kita erbelas ninta siapa ya orang penting lewat. Mebagai biasana ya. Atau ninta oh ini pasti orang penting yang lewat ninta kami bagai biasana. Dan memang secara otomatis adi si germetken lah, si perdiateken, adi ngo lewat patwalay, pasti kita pemis minggir. Bagaimana? Langsung kita otomatis pinggir ke sebelah
kiri atau kanan bagelah. Ngatakan bahwa kita mengizinkan perider itu untuk membawa isekin si ibabana paksa sie. Maka kekelangan Tuhan adi bahan kami enda jadi metaforana. Maka bahan si ikatakan kami Yohanes Pembaptis adalah forerider bagi Tuhan sebagai pembuka jalannya untuk datang ke dunia ini. Dengan bunyi sirine Nina Bagenda, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya, bertobatlah dan percayalah. Lah ngiung lah bagi Nina, me bagi. Adi patwal bagi sora sirinena. Tapi kalau Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Yesus, katakanlah persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya, bertobatlah dan percayalah. Maka kekelangan Tuhan paksa sie guntar Yerusalem, daerah Judea dan daerah Jordan khususnya. Ibas begi-begi kai si pesah Yohanes enda. Tambah si adik lajar kita dari Yohanes Pembaptis, siapa dia? Kalau kita sama-sama tahu Yohanes Pembaptis mekap anak Elisabeth ras Zakaria, me bage. Piga bulan ngenca umurna berbeda ras Yesus. Sebab lebih natang tua Elisabeth, maka Maria. Kan kalau gitu kita lihat dari sejarah, kita belajar dari Alkitab. Lalu kepeken kekelangan Tuhan ketika kita mau lihat dalam usia berapa seorang Yohanes Pembaptis dipercayakan menjadi forerider bagi ningkamindai bagi Tuhan, itu sekitar 30 tahunan. Ya memang tradisi kalak Yahudi, umur 30 itu sudah dianggap dewasa secara iman, sehingga sudah boleh dipercayakan untuk menjadi pelayan ataupun pemimpin. Bagaimana ia adibas kalak Yahudi paksasi. Maka ini pun menjadi pesan bagi anak-anak muda permata kita, luar biasa ya. Adinen dundai kam krina orang tua kami, tadis anak-anak permatata mereka persembahan pujiin, alu mehuli alu mejile guna mempermuliakan Tuhan, kan tisik nari ilantik me iya. Informasikan kami jumlah anak-anak permatata si ilantik ibas suara enda, jadi pengurus permata dan juga tim pekerja itu ada 33 orang. Oh, nindu kerina me, aku pi bageniku awal, oh niku. Sebab sejarah aku melantik, payo tuhu enda dengar sintremna. Sekali prosesi masukku ya. Sebab biasanya sintremna 16-20 itu sudah banyak. Enda telu. 11 ia pengurus inti, maka 22 ia badan tim pekerja, si mendukung pengurus permatata, bagaimana ia. Maka permata, paling tidak setiap mau nanti KMPA, kegiatan-kegiatan 33 orang, kan begitu kan? Jangan ketawa aja kan begitu dia, paling tidak, me bagai. Ulah kari PA permata, ningen, piga si pulung, 10 nina. Enjo pengurus 30. Setengah lewat kan gitu ya, setengah ada dari jumlah permata itu. Labo dalih, adik kami meriah ukur kami. Paling tidak itu menjadi pengikat mereka untuk tetap terbeban dalam pelayanan ini. 30 adalah paling tidak menjadi garda terdepan dia. Lakam du kita pe Rungkun Bogor Barat enda RPD na kita me bagi. Ada 33 anak muda Tuhan di gereja kita ini yang siap untuk melayani di tengah-tengah gereja ini. Sebab langan ca permata si ilayanindu tapi krina kita me bagi. Langan ca permata si harus iurusindu tapi krina harus ikut iurusindu. Sebab begitulah memang tegun anak muda. Tegun anak muda yang bas gereja ijapa pe iya bagi anak beru. Benting kibul gitu loh permata. Ya. Kami pun dulu begitu orang tuandu. Bagai maksud kami. Hidup ini kan seperti itu ya. Bergiliran kita. Ulah kari kapndu bagenda kakari pembelasndu. Enak kali Moria itu duduk-duduk dia di situ. Kita disuruhnya nindu kakari ngerana. Tengok mamre itu masih kuatnya dia. Kita suruhnya ngangkat-ngangkat. Karena kami sering mendengar begitu ungkapan permata. Maka bagian kami. Semua ada masanya adik-adikku yang terkasih. Dulu mereka juga seperti kam. Sekarang giliran kam. Nanti giliran anak-anak dulu lagi kan begitu ya. Yohanes Pembaptis umur 30 tahun. Banci bayangkan du. Sudah berani tampil. Ya pada saat itu menjadi foreridernya Tuhan untuk membuka jalan kepada Tuhan untuk menyerukan suara pertobatan. Bagaimana anak permata di usia yang sekarang? Ya. Padahal adisenen ciri khas dari
Yohanes Pembaptis senda, labo kel bagi kami seragam nalang. Ya, labo kel bagi kami permata. Di kami dah kami gagah cantik dari depan pakai seragam, pakai nuansa coklat. Adi Yohanes Pembaptis senda, baju na pedina jubahnya dari bulu unta nina. Labo kel ia lengkap keruis bagi kita. Tapi kau banci bayangkan dulu zaman dulu ya, 2000 tahun yang lalu. Lalu ikat pinggangnya dari kulit binatang. Tambah sienina, makanan pokoknya belalang dan madu hitam. Lakam du sehat ke Yohanes senda. Maka ise kita si atetang musih sabancing geluh nge, menggeluh kuda henda. Man belalang ras madu hitam penggeluh ngia. Perlu kasih cobakan me bage? Perlu kasih cobakan. Enda langsin tak behendai terusur me bage? Perlu kasih cobakan bagi Yohanes Pembaptis, bahkan bagi ning kami dai luar biasa Tuhan memakai dia. Di tengah-tengah bagi ning kami dai ya, labo kel bagi kita enda kel semua serba ada, semua sudah lengkap, semua sudah sempurna, penuh dengan keterbatasan, tapi kata di batang kata kenca dalam kondisi yang demikian pun seorang Yohanes Pembaptis bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Maka begitulah harapan kami kepada kamu anak-anak permata, me bagengenda. Begitulah harapan kami. Nah, tambah sih kekelangan Tuhan, adik lajar kita siti, arah teks kita, kitab Lukas enda, menarik kap kami. Engkai menarik kap kami, adi perdateken dukari, ada 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Secara data ngata kenca, bahwa Lukas ini paling lengkap. Yang menjelaskan masa Yesus, masa Yohanes Pembaptis, siapa saja pemimpin-pemimpin. Baik secara rakyat, masyarakat, maupun pemimpin agama pada saat itu. Adinin dukari, telu kitab Injil Sideban, mereka punya ciri khas yang lain, tapi tidak ada data-data ini. Adi Lukas terang itu rikena ijenda. Maka ndai bas ayat sada se ayat 2, wakap ngosi dengkeh kendai, ikatakan na ise kepala pemerintah Roma paksasi, emakap Tiberius. Bahkan kalau kita buka di pasal 2, diterangkan siapa kaisar pada saat masa Yesus lahir. Kaisar Agustus nina. Bahkan setiap daerah-daerah ada Pontius Pilatus yang menjadi gubernur i Judea, Lid Herodes i Galilea sebagai raja, Lid Lisanius i Abilene, bahkan pemimpin agamanya ada Anas ras Kayapas. Kai ngatakan saya indah kekelengan Tuhan, man banta kerinana, bahwa mengatakan kepada kita, Yesus itu benar-benar ada. Yesus itu masuk dalam sejarah. Kalau dicari kapan Yesus itu ada, ketika Kaisar Agustus memimpin. Ketika Herodes menjadi raja di Galilea. Bagaimana? Jadi cerita Yesus itu bukan fiksi. Bukan dongeng, bukan dikarang-karang. Data jelas mengatakan siapa pada saat itu yang menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat dan juga agama. Bali-balik aku akap enda, bagi aku misalnya, Digan Pendeta Melda melayani i Runggun Bogor Barat, paksa-paksa Jokowi sangana presiden, nananangi pilkada paksa sie. Jada rami karin, tah 30 tahun siroh karin, bagai maksud kami ya. Oh payo to hulit, payo pas. Ada data. Itu hebat dan luar biasanya kitab Lukas enda. Maka kekelangan Tuhan itu riken ijenda pada saat itulah, ketika itulah para pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah orang Judea, ya masyarakat pada saat itu, maka tampillah Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan menjadi pembuka jalan. Ya, pewarta pertobatan kepada jemaat Tuhan, kepada orang banyak pada saat itu. Maka adi sinendai kainina bagi kata dibatasi itu riken kami ayat 3 maka isiari Yohanes kerina daerah aluran Laut Jordan iberitakan na berita ibas di batanari nina jeralah ibas dosa-dosa nunari nina tandana kam nggo jerakam harus ipridikan gelah dosa-dosa du ia lemi di bata. Kekelangan Tuhan, minggu Advent kedua itu pesannya adalah tentang pertobatan. Di minggu Adventsi pertama, minggu lalu, itu tentang pengharapan. Ya, ketika kita memasuki minggu Advent pertama, kita diinformasikan, diberitakan bahwa Yesus yang kita sembah itu akan datang untuk kedua kalinya.
Maka bicara kai pe paksa enda kai sejadi perbeben, kini seran kesusahan hati perpulungan Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Sebab dia akan datang. Dia Allah yang mengasihi kita, dia Allah yang sudah lahir bagi kita. Ia adi minggu Advent si pemena berita si isahkan man banta. Maka istilah, kenapa kita perlu berharap setiap saat. Data pe enda pe data ngata kenja. Coba koreksi kami kari, man bandu si ahli kesehatan tapi dokter. Si pernah yoge kami bagian danina, manusia tidak makan 40 hari, tidak mati. Tidak minum 3 hari, tidak mati. Tidak bernapas sekitar 1 menit lebih, tidak mati. Tapi kalau tidak berpengharapan 1 detik saja, manusia bisa mati. Maka adilit sidah kasus-kasus ya, orang-orang di luar sana mati bunuh diri, mereka adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki pengharapan. 1 detik pelanelit pengharapan karena geluh karena masa depannya. Kalau ada dia pasti tidak akan bunuh diri. Lanai lid mau gelap kerina idahna bagaimana? Maka dia pilih bunuh diri. Maka minggu Advent pertama kemarin kita diingatkan, kita di masa-masa persiapan ini, kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Akan kita rayakan dalam Natal. Dia begitu mengasihi kita, dia mau datang untuk kita. Dia meninggalkan kemuliaannya di surga, jadi sama dengan kita manusia. Maka ICP kita, uga pesalahna kita, tetap ada pengharapan bagi kita. Maka ibas Advent si peduakan enda, ibas di tengah-tengah pengharapan kita, mungkin bagi kami dai, banyak persoalan, banyak kesusahan yang kita hadapi. Jangan-jangan kan begitu, kita perlu koreksi diri. Itu tidak selamanya sanksi yang datangnya dari Tuhan, tapi kita sendiri sing legisa. Ini bagi Kang Enda. Maka perlu seterusnya melakukan perenungan-perenungan dan evaluasi. Dan salah satu berita yang disampaikan kepada kita hari ini, untuk itu bertobatlah. Ini bagaimana? Bertobatlah. Sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Kerajaan Kristus sudah dekat. Bertobatlah. Maka perlu ibas suara enda merenung kita. Kai siman pesikapan perlu bas dirita. Kai siman pekenan man dirita. Metanoia nina. Bertobatlah metanoia. Jadi adi bas baris berbaris. Biasanya kata enda ipake bas militer. Metanoia enda berarti berbalik 180 derajat. Berubah total. Bagaimana iya? Dan kalau kita lihat teks kita tadi, di sini ubas ayat 8, kai nina Yohanes Pembaptis, pertobatan yang bagaimana yang diharapkan dari kita, nina emekap, cidahkanlah arah perbahanan du, tanda nakam nggo jera ibas dosa nari. Ola nindu ibas ukur ndu Abraham kap nini kami. Kukatakan man bandu, maka di batang ngasup menjadikan batu-batu enda jadi kesusuran Abraham. Kekelangan di Tuhan, payo tuhu, kita punya Tuhan yang maha kasih, amin. Kita punya Tuhan yang maha kasih. Adi sinen kari, bas kitab sada Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah kita Allah kasih, penuh kasih. Akan ada selalu pengampunan bagi kita, tapi selain dia Allah yang penuh kasih, dia juga Allah yang adil. Sinin enda ibas konteks kitab Jeremia. Si jadi ogenta si pemenandai. Isuruh di bata nina Jeremia ke rumah Pandekudin nina. Ya, yang membuat tembikar, yang membuat guci. Kai kapndu si ituriken Tuhan Athena man Nabi Jeremia guna iteruskan man kalak Juda paksasi. Ini luar biasa. Dan ini menyambung dengan ayat 8 tadi. Ya, ini masih menyambung dengan ayat 8 tadi. Kain ina dibata, bagi Pandekudin kap aku nina. Ate-ateku nandangi tanah dahdai. Tanah liat maksudnya ya. Ya. Mau bagaimana ku bentuk, kalau rusak bisa kubuang dan kuganti nina. Bagelah di bata esituhuna. Makanya kain nina Yohanes Pembaptis ndai. Jangan bangga dengan statusmu kau anak Abraham. Batu-batu itu pun bisa dijadikan Tuhan menjadi kesuruhan Abraham kalau dia mau. Memang bagi.
Ngatakan jangan terlalu dinabobokkan. Tuhan itu baik. Pagi pelodali aku bertobat nindu. Ya. Pagi pe sempat dengar ngerahu gereja ninta. Pagi aku minta ampun kepada Tuhan ninta. Sebab Tuhan itu juga memperhitungkan segala yang kita lakukan. Bukan hanya kebaikan kita. Sila benar bebas kita. Pe inen nakange. Ya. Payo tuhu, keselamatan itu kita dapatkan bukan karena perbuatan baik kita, itu anugerah. Tapi harus paham kita, anugerah yang kita dapat itu juga bukan anugerah murahan. Karena harus dibayar dengan nyawa dan darah. Keselamatan itu terbuka bagi semua manusia yang mau percaya kepadanya. Tapi anugerah itu bukan anugerah murahan, makanya ate-ate saja. Endong nandangi keri tahun 2023 akan memasuki tahun 2024. Mari si evaluasi diri kita. Maka ndai nungkun piga-piga kala, nungkun piga-piga kala. Adi bagai kaisi harus ibahan kami, Johannes nina, jelas Johannes menerangkan mulai dari ayat 11 sampai 14. Apa yang harus dilakukan, bahkan adi si idah agenda, status-status orangnya pun dijelaskan siapa mereka, Lid pengalo cuke lah, lid tentara lah, nina. Ya, kami ini mewakili semua dari kita. Lid si swasta, bas pendahinna, lid iya abdi negara, alat negara, bagaimana ya? Kan begitu ini. Dan apa yang kita lihat di sini, Johannes memberitakan firman Tuhan, adi lid dua bajundu, breken sadaman kalak sideban nina. Adi lid nakandu nina, breken bagiken nina. Jadi memang kekelangan Tuhan, suka nggak suka kita, kalau jadi pengikut Kristus itu harus mau berbagi. Mau kita abaikan pun itu tidak bisa. Karena kehadiran Yesus itu lewat kelahirannya pun itu sebenarnya dia mau berbagi dengan kita. Suka tidak suka kita, orang Kristen itu identitasnya adalah kasih, berbagi, mau berkorban bagi orang lain. Bahkan berulang-ulang ikatakan, adilit dua bajundu, beresada nina. Adilit nakandu bagikan nina. Bagi nina, makatap. Ipesehedaman banta. Maka mari kekelangan Tuhan. Bukti pertobatan kita salah satunya adalah adi pelit kita ke dekahenda, bertobat kita, ya. Ulak hari lit dahin-dahin gereja 500 berat ke siakap. Laos kita kesuntul man BPK kita, sada juta pe kerila dali siakap, Moria-moria ini apalagi kita ya kan? Kebaya kari, lo dali. 300 lo dali, roh kolek teta darami sikitik na 5.000. Adik wakap bukan bara ena talane bolit. Tapi kalau ada bertobatlah, Iya. Bertobatlah. Ulah karli bahasa-bahasa terusur, kaikin gereja indah. Kurang lalap. Ya memang begitu. Adik jujur kita, kadang-kadang spekulasi nggak kita untuk Tuhan ninda. Bantang, untuk Tuhan ninda. Kujakin persembahan si Tuhan, namanya ban-banta kang. 60% tinggal di rungun. 40 kita kirim ke modraman. Kita kang makai sebagai maksud kami. Maka lo pada pelit. Ya. Kerja rani kap nunggu nandangi tahun 2024. Lo nggak dung. Sentabi Sentabi. Kami lah pernah menggunakan sistem kerja rani per periode. 5 tahun kami Pontianak, rungkun sebelum-sebelumnya, kerja rani, babak amplop, selesai. Maka doakan, sekali setahun ngenca. Raslah lebih ngenca, ibu maukan kenali kerja rani. Tiap tahun lit program tenda. Enda luar biasa, aku luar biasa kuakap kita daerah Jawa enda. Sistemnya janji iman ya. Ya dikasih waktu. 6 bulan, 7 bulan, ya. Sedangkan kerja rani itu adalah ucapan syukur kita. Nggak setahun Tuhan ipasu-pasundu kegeluhan kami. Adi kalak Katolik bulan sada iya. Ya. Pengatan bujur taman Tuhan nah. Aku rusur bagian daningku man perpulungan dan ini juga bagi diriku. Makanya gelar anak kami Maliaki. Filosofi gelar anak kami Maliaki. Sebab kita Maliaki kain nina, kerina nggo kulakokun Tuhan nina. Lid lengalako kendu dan dalam hal itu kam penipu nina, bukan dukari Maliaki telu. Dalam hal memberikan persembahan dan persepuluhan. Penipu kita nina Tuhan kerina. Betul tidak? Betul tidak? Harus laku kita.
Lit ngebas kita lalit ninta. Lalu lalit senku ninta. Ada kisah janda Sarpat, ada kisah Deberu janda si Musil. Juga bisa memberi kok. Bukan soal banyaknya Nina Tuhan. Yang penting ambil bagian. Berikan Nina. Adikin memang kurang baskam, tetap berikan Nina. Maka ban kami, anak kami, gelar kami maliaki. Supaya apa? Akulah lebih lah jadi penipu bagi bas pesuhku. Tiap ku belaskan gelar na inget kenaku, persepuluhan dunakku, persembahan dunakku. Padahal jujur ya, jujur kening kuman bandu. Kami kang singaloken persembaras persepuluhan due, payo. Tapi itu tidak membatasi kami juga ikut ambil bagian. Tidak membatasi diri kami, maka mari kekelengan Tuhan. Lagu tahun 2023, silapas, bertobat kita, So begini kata di bata, permata yang sudah kerja, jangan tunggu udah kawin dulu ya. Kadang-kadang kan begitu kan. Persepuluhan, memberikan ucapan syukur, tunggulah nanti kalau aku sudah rejabu nindu. Kita nggak tahu kapan waktunya kan. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang kita kerjakan, kita lakukan kan begitu. Itu harapan. Berbagi ninandai. Maka cukupkan kais bas kam nina bas gajindu, pebias-biaslah ninandai bibage. Pebias-biaslah gajindu, ini pun kap kami luar biasa up to date kata di batenda. Sebab melala kel genduari jelma enda, labias kap na gajina. Itu fakta kan? Labias kap na makana yang kayak gelarna uang lana elit uang haram. Ya. Selain uang palsu, kerina halal. Pernah begini ya, selain uang palsu kerina halal. Maka ya dengan berbagai cara gelah lit tambah uang masuk bagaimana? Dilakukan menipu orang, korupsilah, ladalih siakap bagi. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan pebias-biaslah gaji si breken man bandu nina. Karena yakin dan percaya kita, kalau kita semua melakukannya di dalam Tuhan, semua akan diberkati, amin. Meidahandu konsep kalak Yahudi, tahun Yobel, tahun ke-7, 6 tahun kamerdahin suani jumandue, tahun pepitukan istirahat ke nina, pediat kalak sideban muatisa nina. Kamu gak akan kekurangan nina, dan orang Yahudi melakukan itu loh. Mereka gak kekurangan. Kita pitu pewari si tambah ya tetawalu, bagi 24 jam pe waktu kurang dengar kel siakap. Maka lana lil waktu tersembah man Tuhan. Kalau orang Yahudi tidak. Saatnya hari Sabat, ise kam singgo pernah ke Yerusalem. Aku lengah pernah, mudah-mudahan Tuhan berkati bisa berangkat. Bagi. Amin. Kita kerina lah, bagi langan saku. Kerina kita. Siku bagi informasi nina, baswa di Sabat, adi sekin waktu hari Sabat, karena itu waktu untuk Tuhan, setekkan lampu na pelana yang git nina. Payun tah lang kamu singgo pernah ke Yerusalem. Adili kalak lewat minta tolonglah hidupkan lampu kami nina. Karena itu waktu untuk Tuhan gin, wari Sabat. Hanya untuk Tuhan. Kok entah kita labu terikuti kelbagai maksud kami Bapak Nande turang senina. Apa waktu-waktu yang ada Tuhan berikan, undangan-undangannya lewat gereja ini, mari, siikutilah. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa mempermuliakan Tuhan. Segelah kai, gelah idah kalak kita, ipuji kalak Tuhan bagengenda. Pengarapan ta. Tambah si malam ateta. Sebab kai nina Tuhan dai, ise kam singgit bertobat, ya berubah kam, kupasu-pasu kam nina. Bagengina dai man kalak Juda, arah Jeremia. Tapi adilah kam bertobat, ku kernepkan kam nina. Dan kami yakin dan percaya soal berkat, Tuhan yang memberkati orang Israel adalah Tuhan yang sama memberkati kita. Tapi jangan titik. Tuhan yang menghukum orang Israel ketika melakukan yang jahat juga adalah Tuhan yang akan menghukum kita kalau kita melakukan yang tidak benar. Bagi? Betul tidak? Jangan terlalu dina bobokkan dengan ya Tuhan akan mengampuni, tapi jahat lalap silakukan. Maka hari ini kekelengan Tuhan, mari. Minggu Advent menyerukan pertobatan kepada kita. Adilit sila benar, mari si pekena. Dan Tuhan itu maha pengampun. Dai penina, ibas ayat 3b. Tanda nakam nggo jera, kam harus ipridiken, gelah dosa-dosa nu ia lemi di bata.
Maka pengampunan itu akan selalu ada di dalam Tuhan kita selama kita mau datang kepada Tuhan. Jadi jangan ditunggu lagi hari besok. Ingat ndukai nina kata di bata, bas 2 Petrus 3 ayat siwah. Ya, Tuhan talabo melet nina. Tapi sabar ia nandangi kita. Gelahlah kita ikernepken nina. Ya, Tuhan kita bukan lambat untuk datang kedua kalinya. Jadi ulah kita bagi kalak Korintus ya, kalak Tesalonika, laborah Tuhan dai, labolit nina. Tuhan kita bukan lambat, tapi karena dia begitu mengasihi kita, dia memberikan banyak waktu kepada kita. Gelah pertobatan itu terus ada. Maka mari ketulungan Tuhan, mari kita bersama-sama bertobat, melakukan yang benar. Ya, terkhusus juga Permata. Ya, selamat adik-adik kami, 33 orang. Ada 2 orang mengikuti secara Zoom meeting ya. Ada Diki juga Rasdini yang kami yakin juga mendengar firman Tuhan ini. Harapan kami 33 anak-anak kita ini kita dukung semua, kita karena orang tua. Ya, si dukung terus anak-anak tenda. Pasti mereka punya banyak keterbatasan dan kekurangan. Ya, punya keterbatasan dan kekurangan. Ulah si hakimi bagai maksudku. Ya, ulah si hakimi, tapi mari si motivasi. Si motivasi anak-anak tenda. Ibaslah ia mungkin sempurna kelendahikan pelayanan na, si singet kenal manjar-anjar. Pengurus-pengurus Permata seperti khotbah kami Natal kemarin, mediate dan menggeremet, ya. Baik kepada sesama anggota, sapi-sapi kalian juga, termasuk juga kepada orang tua dan kepada seluruh Permata, didukung pengurus yang sudah terpilih. Ya, ulah kari kan ada pengurus nih Duya Permata ya. Lalu kami tidak berbuat apa-apa. Di pelayanan ini kita semua sama. Ya, pelayanan semua sama, kita punya tanggung jawab yang sama. Mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga nama Tuhan kita termulia. Mari ertoto kita.